kabarkan kepada kami tentang baginda Rasul, bagaimana ia di dalam rumah tangganya. Maka Sayyidah Aisyah ketika diingatkan tentang baginda Rasul, bertahun-tahun bersama baginda Rasul, ketika mereka menyebut nama baginda Rasul, masih hangat di pelupuk mata Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah berkata, demi Allah, tak kudapati manusia sempurna semisal dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kudapati seorang suami yang sungguh-sungguh adil di dalam rumah tangganya semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berlinang air mata Sayyidah Aisyah mengenang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seringkali baginda Rasul datang ke tempatku, kemudian ia merebahkan dirinya di pangkuan. Ini Pak, untuk orang yang punya keluarga, merebahkan diri ke pangkuan istri itu ini dengar gak omongan saya? Merebahkan diri di pangkuan istri itu sudah dikerjakan Pak. Istri kita Pak, bukan istri orang. Sunnah. Itu sebab apa Sayyidah Aisyah berkata, baginda Rasul biasa berbaring di pangkuanku, kemudian aku menyisir rambutnya. Bu, menyisir rambut suami itu kalau ada rambutnya, Bib. Kalau nggak ada, Bib, ya dibelai aja lah. Ini sunnah. Ketakwaan kita kepada baginda Rasul, tak kala baginda Rasul berada di dalam rumah tangga, maka ketahuilah di dalam rumah tanggamu tak ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kata Sayyidah Aisyah, demi Allah, tak kudapati manusia semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Rasul meminta kepadaku agar diambilkan minuman, maka aku membuatkan minuman untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku serahkan kepada baginda Rasul, baginda Rasul mengembalikannya kepadaku dan berkata, minumlah engkau terlebih dahulu. Pak, kalau minta buatkan kopi ke istri Pak, sudah dibuat, minum dulu Bu. Ini paling tidak dalam ajaran yang seperti ini terdapat ajaran baginda Rasul yang mulia Pak. Kata Sayyidah Aisyah, aku meminumnya terlebih dahulu. Lepas itu baginda Rasul mengambilnya dan meletakkan bibirnya di bekas bibir yang aku minum di gelas tadi. Ini dikerjakan Pak sama bapak-bapak Pak. Minuman kita diminum sama istri kita Pak. Kita apakan Pak? Cuci 7 kali. Sekali pakai debu. Dianggap apa? Ini ajaran baginda Rasul yang harus kita tanamkan di dalam rumah tangga kita. Ajarkan, ingatkan kepada anak dan istri kita bahwa ini ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kata Sayyidah Aisyah, baginda Rasul minum dari tempat di mana aku minum. Sungguh baginda Rasul adalah manusia yang sempurna bagiku. Itu sebab kemudian di kesempatan yang lain, pulang dari peperangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pulang dari sebuah peperangan. Aku tahu persis baginda Rasul pasti haus, maka aku buatkan minuman segera, buru-buru aku buat minuman. Kemudian kusuguhkan kepada baginda Rasul. Biasanya baginda Rasul sebelum minum akan diberikan kepadaku terlebih dahulu. Tapi kali ini tidak. Tiba-tiba baginda Rasul langsung meminumnya. Berkali-kali baginda Rasul meminumnya hingga sisa sedikit. Padahal aku mengharap berkah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya ditinggalkan sedikit saja oleh baginda Rasul. Baginda Rasul kemudian keluar dari rumah. Cepat-cepat aku minum sisa baginda Rasul. Ku ingin keberkahan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bapak-bapak habis minum langsung diminum sama istrinya Pak? Dibuang Beb. Lebih parahnya lagi Beb, dia bilang apa? Najis.
Ini sunnah, Pak. Maka Sayyidah Aisyah kemudian mengambil sisa dari minuman baginda Rasul. Ketika aku meminumnya, ternyata asin rasanya, salah ngambil. Nggak ngomong, Pak. Baginda Rasul kalau disuguhkan sesuatu kemudian tidak enak, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat minum, kata Sayyidah Aisyah, sambil senyum baginda Rasul minum minuman yang rasanya asin, Pak. Kalau bapak-bapak disuguhkan begitu sama bini bapak, mau bikin saya stroke apa? Ini nggak begitu. Akhlak baginda Rasul di dalam rumah tangga yang luar biasa. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, belum pernah kudapati baginda Rasul mengangkat suaranya kepadaku. Belum pernah mengangkat suara, belum. Suatu ketika aku cemburu betul kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena baginda Rasul menaikkan Sofia bintu Huyai. Sofia bintu Huyai adalah salah satu istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul di hadapanku, di depan mataku, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah dudukkan seekor unta, kemudian Sofia bintu Huyai dinaikkan ke atas unta, baginda Rasul menjadikan pahanya sebagai tumpuan. Paham, Pak? Tumpuan. Sebelum naik ke tempat yang tinggi, dijadikan dulu terlebih dahulu paha baginda Rasul. Dipegang tangannya, kemudian dinaikkan ke atas kendaraan. Melihat itu cemburu betul saya. Sehingganya saya pulang ke rumah tanpa berpamitan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah istri kita pulang ke rumah mertua, Pak? Pak? Enggak, Beb, enggak pernah, Beb, karena saya tinggal sama mertua, lain cerita. Cemburu betul Sayyidah Aisyah kepada Sofia bintu Huyai. Saking cemburunya aku pergi dari rumah tanpa pamit kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, menaikkan istri ke atas kendaraan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga harus kita hidup. Sepeda motor punyanya, mobil umpamanya, punya mobil, bukakan, Pak, buka dulu, naik, Bu, suruh naik. Begitu kakinya tinggal satu, itu nggak sunnah, Pak, jangan diseriusin. Maka baginda Rasul yang demikian itu. Pulanglah aku ke rumah ayah Sayyidina Abu Bakar. Ketika sampai di rumah ayahku, ayahku pun marah kepadaku. Sayyidina Abu Bakar marah kepada Sayyidah Aisyah. Lihatlah bagaimana Sayyidina Abu Bakar tak membela anak putrinya. Kita jangan terbawa, Pak. Taman-taman anak kita perempuan pulang dari rumah suaminya tiba-tiba menangis. Siapa yang mengganggu? Bukan begitu caranya, Pak. Bahkan kadang di antara kita, suamimu yang mengganggu, kemudian ngeluarin parang. Ini siapa yang ditiru sama dia? Sayyidina Abu Bakar menggambarkan tentang bagaimana seorang ayah yang baik. Sehingganya Sayyidina Abu Bakar berkata, pastilah engkau yang salah, wahai Aisyah. Bagaimana mungkin aku salah? Di depan mataku ia mengangkat Sofia bintu Huyai dengan menggunakan pahanya sebagai tumpuan. Sungguh aku cemburu. Ini yang punya istri dua, Pak, yang bisa, Pak. Jangan buru-buru mau kawin 2, 3, Pak. Kalau sunnah baginda Rasul masih belum kita hidupkan. Laksanakan dulu sunnahnya, jangan buru-buru kawinnya. Sunnahnya aja dulu. Karena begitu kemudian marahlah Sayyidina Abu Bakar. Ketika marah Sayyidina Abu Bakar, datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjemputnya. Maka ingat, menjemput istri yang lagi merajuk di rumah mertua sunnah. Bawa pulang, Pak. Nah, ini untuk di rumah tangga dulu, Pak. Ntar saya ceritain satu persatu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang panglima, sunnah baginda Rasul sebagai seorang guru, sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang kakek. Nggak habis, Beb, sampai subuh kita insyaallah. Ya, geraknya mantoju, abah pamanceng. Dijemput oleh baginda
baginda Rasul. Ketika dijemput oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul berkata, "Wahai Aisyah, mengapa engkau merajuk? Adakah engkau cemburu dengan Sofia bintu Huyai?" Gak ngomong Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Jawablah suami, jawablah panggilan baginda Rasul, wahai Aisyah." Maka di dalam riwayat disebutkan bahkan Sayyidina Abu Bakar memukul Sayyidah Aisyah sehingganya luka pada bagian bibir. Maka baginda Rasul berkata, "Wahai Abu Bakar." Ini manggil namanya Pak, karena umatnya Pak. Jangan kemudian bapak-bapak niru ini kemudian manggil nama mertua dengan namanya. Jangan salah tangkap Pak ya. Pulang dari pengajian kemudian manggil mertuanya dengan nama aslinya. Jangan Pak. Ini baginda Rasul. "Wahai Abu Bakar, bukankah Aisyah adalah tanggung jawabku? Dan tak boleh engkau memukulnya karena ia adalah istriku." Dibela Pak. Dibela Sayyidah Aisyah. Berbunga-bunga hati Sayyidah Aisyah karena ia dibela oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain digambarkan ketika Sayyidah Aisyah marah kepada baginda Rasul, Sayyidah Aisyah bilang apa? "Aku tidak akan lagi berdoa dengan menggunakan namamu ya Rasulullah." Dulu para sahabat kalau berdoa pakai nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya oleh ulama kita dikatakan jika kita berdoa iringilah dengan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Aku tidak akan lagi berdoa dengan menggunakan namamu wahai Rasulullah. Aku akan menggunakan nama nabi-nabi yang lain." Ini perempuan kalau sudah marah begini Pak, bukan cuma bini kita Pak, istri baginda Rasul pun kalau merajuk begini. Apa kata Sayyidah Aisyah? "Jika aku meminta kepada Allah, aku akan berkata, ya Rabba Ibrahim, ya Rabba Musa." Aku tidak akan menggunakan namamu lagi. Merajuk. Maka baginda Rasul di dalam riwayat kemudian berkata, "Pejamkan matamu wahai Aisyah." Aku pejamkan mataku. Aku khawatir baginda Rasul kemudian melayangkan tangannya kepadaku. Tiba-tiba yang kurasakan adalah kehangatan pelukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marahnya baginda Rasul memeluk kepada Sayyidah Aisyah. "Bangkana Pak, mau sebini ngamuk gelu Pak, biar nggak marah. Ini sunnah baginda Rasul." Bagaimana kita akan menjalankan sunnah baginda Rasul jika di dalam rumah tangga belum pernah kita terapkan kehidupan seperti baginda Rasul? Dikatakan hidup baginda Rasul di dalam rumah tangga kita, tak kalah segala sesuatu apa yang dilakukan oleh baginda Rasul di dalam rumah menjadi kebiasaan kita. Sehingga rumah tangga ini dikatakan rumah tangga yang nabawiyah. Jika rumah tangga telah diasas dengan sunnah baginda Rasul, tidaklah mustahil keluar dari rumah ini anak-anak yang kemudian mengikuti jejak langkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebaliknya, anak-anak dibiarkan untuk melakukan apa saja. Bahkan tak satu sunnah pun yang diajarkan kepada anak kita di dalam rumah tangga kita. Sehingganya nama baginda Rasul belum pernah disebut di dalam rumah tangga kita. Akhlak kepribadian baginda Rasul belum pernah kita bicarakan di dalam rumah tangga kita. Belum pernah kita praktekkan. Segala sesuatu dari baginda Rasul belum pernah kita lakukan. Bagaimana hendak mengenal baginda Rasul jika kebiasaan baginda Rasul tak dihidupkan di dalam rumah tangga? Lihatlah bagaimana kehidupan Al-Faqihil Muqaddam. Mulai dari awal ia lahir hingga ia kembali kepada Allah, tak satu pun sunnah yang ditinggalkan oleh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ran. Cara berpakaian yang sempurna yang ditiru dari abahnya kepada ayahnya hingga sampailah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali-sekali coba datang ke negeri Hadramut, Pak. Kita akan melihat semua sunnah. Dulu waktu saya di Hadramut, saya berharap guru saya tidak melakukan sesuatu yang berasal dari baginda Rasul. Saya mau cari kesalahan guru saya, Pak. Adakah sesuatu yang tak sama dengan baginda Rasul? Sampai suatu ketika saya melihat beliau melipat kakinya satu sambil duduk, kemudian memainkan jenggot. Saya bilang dalam hati, ini bukan sunnah. Ini bukan sunnah. Sampai suatu ketika kita membaca beberapa
kitab tentang sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Syama'il Muhammadiyah. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, rupanya baginda Rasul kalau sedang berfikir itu dia lipat kakinya satu yang kanan, kemudian baginda Rasul memandang ke atas dan beliau mulai memainkan jenggot. Sunnah rupanya. Saya ingin tahu mana yang tak sunnah. Hampir seluruhnya yang dilakukan oleh beliau adalah didikan nabawiyah. Pak, perhatikan. Dulu saya orang yang paling jeli memperhatikan guru saya berharap ada sesuatu yang keluar dari sunnah baginda Rasul. Waktu itu saya lihat bagaimana jalannya guru mulia kita Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafidhahullah. Beliau kalau berjalan nggak digesekkan, Pak, nggak nyakitin bumi, pelan betul. Sehingga kalau beliau berjalan lembut. Waktu saya lihat seperti itu, saya baca di Syama'il, ternyata begitu sifat berjalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika dipanggil, baginda Rasul akan menoleh secara keseluruhan. Tubuhnya berbalik keseluruhan. Bukan kayak kita, bro. Itu sebab karena kita tak kenal baginda Rasul. Bagaimana kita mau menghidupkan di dalam rumah tangga? Bagaimana kita mau menghidupkan di dalam majelis ta'lim kita jika guru tak memberikan contoh yang baik kepada kita? Ketahuilah, ilmu adalah asas yang pertama, dan diamalkan adalah merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan, karena orang alim pastilah mengamalkan. Lalu apa yang ketiga dari ajaran al-faqihil muqaddam? Ajaran yang ketiga dari al-faqihil muqaddam adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam setiap kelakuannya, di dalam setiap apa yang ia perbuat, semuanya bersamaan dengan rasa takut kepada Allah. Rasa takut di dalam Al-Quran itu ada 5, Pak. Ada 5 hal yang disebut dengan ketakutan di dalam Al-Quran, disebut dengan kalimat khasyah. Ada orang yang takut akan dirinya atau orang yang merupakan orang yang dicintai oleh dirinya. Ini nggak ada yang dimakan atau takut kepada kemiskinan. Ini takut yang nggak benar, Pak. Kenapa? Karena ketakutan yang sesungguhnya kepada Allah. Ragukah kita kepada setiap ketentuan Allah? Bukankah ketentuan Allah pasti terjadi? Allah sudah tentukan kepada kita sejak kita lahir, sudah ditentukan, Pak. Di dalam sebuah riwayat disebutkan dalam hadis yang panjang, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, sampai kepada berikutnya, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Kita ditentukan semuanya oleh Allah, sejak dari lahir sudah ditentukan. Gak ada ceritanya rezeki salah, Pak. Apa-apa yang telah Allah tentukan kepada kita dari rezeki pasti sampai kepada kita. Tapi jika bukan punya kita, walaupun sudah ada di mulut kita, kadang jatuh, Pak. Walaupun sudah masuk ke dalam perut kita, bukan bagian kita, Allah buat kita muntah sehingganya keluar apa yang telah kita makan. Uang yang kadang ada di dalam kantong kita, kadang bukan milik kita walaupun sudah ada di kantong kita. Bahkan ada di dalam ATM sekalipun, kalau bukan bagian kita, hilang, Pak. Kenapa? Allah sudah tentukan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara rezeki yang Allah berikan kepada kita, jodoh juga merupakan ketentuan Allah. Jangan iri, Pak, melihat orang yang jelek punya istri cantik jelita. Mulai pikiran kita buruk. Melihat orang yang wajahnya demikian pas-pasan, tiba-tiba menggandeng wajah kayak wajah seorang artis. Lewat di depan kita, apa kata kita? Mantap dukunnya. Mulai hasut, mulai nggak suka. Bukankah jodoh juga merupakan ketetapan Allah? Kadang kita lihat, Pak, orang ganteng banget, bininya pas-pasan. Aneh. Ketentuan Allah tetaplah ketentuan Allah. Maka perkara yang demikian adalah ketetapan Allah, dan tak satu manusia pun yang mampu merubahnya. Jika Allah telah tetapkan, tetap ketentuan Allah. Jika Allah yang merubahnya, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit.
Sebagian menyebutkan wa yuthabbit di dalam qiraah. Allah menghapus segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah dan menetapkan segala sesuatu yang ingin Allah tetapkan. Jika Allah telah tetapkan jodoh, maka ketahuilah percuma kita iri. Percuma apa? Itu sebab karena telah ditentukan oleh Allah. Boleh jadi barang dagangan kita sama, akan tetapi rezeki tetap merupakan bagian kita. Berbedanya rezeki satu orang dengan yang lainnya, Allah hendak menguji ketetapan hati kita, takut atau tidak kita kepada apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Tak perlu takut kepada ketentuan Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Allah adalah zat yang maha sempurna. Pilihan Allah yang terbaik, apa yang Allah tentukan kepada kita, pastilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala gak bisa baca, gak bisa nulis, Allah jadikan dia orang kaya, Pak. Ada lagi orang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, apalagi S4, tetapi kehidupannya biasa saja. Berarti bukan ilmu yang menentukan, akan tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang gak bisa baca, gak bisa nulis, Pak, kaya. Ini ketentuan Allah, ketentuan Allah. Bahkan mati pun merupakan ketentuan Allah. Maka kematian tak dapat dihindar, sebagaimana rezeki juga datang kepada kita, tak bisa dihalangi. Mati itu, Pak, rahasia Allah, ketetapan Allah. Tak ada makhluk yang mengetahui. Bahkan malaikat Israel sekalipun, dia tidak mengetahui tentang kapan datangnya kematian kepada seorang hamba, kecuali tanda-tandanya saja. Suatu ketika duduklah malaikat Israel bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Wahai Israel, tahukah engkau seorang hamba kapan matinya? Nggak tahu ya Rasulullah. Lalu apa yang engkau ketahui? Tanda-tandanya saja. Apa di antara tandanya? Kata Israel, jika datang malaikat pembagi rezeki, dia datang kepada saya ya Rasulullah. Dia bilang kepada saya, rezeki hamba Allah yang ini, fulan, hanya tinggal 2 sendok saja. Baru saya tahu bahwa orang ini dekat ajalnya. Tapi kapan ketentuan Allah, saya nggak tahu. Jika datang kepadaku malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjatah kita di dalam udara yang bakal masuk ke dalam paru-paru kita. Kalau dia datang kepada saya, kemudian dia bilang, tinggal 1 tabung nyawa dari orang ini, saya tahu orang ini telah dekat waktunya. Tetapi kapan ketentuan Allah, saya tak mengetahuinya ya Rasulullah, hingga Allah menyuruhku, maka saat itulah baru aku tahu bahwa hamba itu telah dinyatakan tiada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, khasyah yang dimaksudkan oleh Al-Faqihil Mugaddam adalah ketakutan seorang hamba kepada Allah akan apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala saksikan nantinya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan peradilan di hadapan Allah. Jangan menganggap dosamu kecil. Jika berhadapan dengan pengadilan Allah, ia akan menjadi dosa yang besar di hadapan Allah. Jangan takut tak kala engkau telah melakukan dosa besar, jika dihadapkan kepada maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab di dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat baginda Rasul baru saja melakukan dosa, merasa dosanya besar. Ia datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, sungguh aku telah melakukan dosa yang besar ya Rasulullah. Baginda Rasul melihat sidqut taubah, kesungguhan untuk bertaubat kepada sahabatnya tadi. Kata baginda Rasul, sebesar apa dosamu? Adakah dosamu sebesar bumi? Maka sahabat ini menjawab, sungguh jauh lebih besar dibandingkan dengan bumi ya Rasulullah. Tanda orang bertaubat sungguh kepada Allah, dia merasa dosanya amat kalau santai aja dia berdosa seperti itu, dosa ini menjadi besar karena ia menganggapnya remeh. Na'udzubillah waliyadzubillah. Lalu baginda Rasul bertanya lagi, adakah dosamu seluas langit dan bumi?
Ya Rasulullah, aku tak pernah mengukurnya, akan tetapi aku yakin dosaku jauh lebih besar dari langit dan bumi. Merasa dosa yang kita kerjakan amatlah besar, dan kemudian kita bertaubat, ini tanda bagi jujurnya pertaubatan orang tadi. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan baginda Rasul berkata, adakah dosamu seluas arasnya Allah? Kata sahabat ini, aku tak memiliki pengetahuan tentang arasy, akan tetapi aku merasa bahwa dosaku jauh lebih besar dari arasnya Allah. Sampai kemudian baginda Rasul berkata, adakah dosamu jauh lebih luas dari ampunan Allah? Maka ia berkata, sungguh ampunan Allah jauh lebih luas dibandingkan dosaku. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa yang kita lakukan. Kita bukan manusia sempurna, pastilah kita memiliki ketakutan. Namun seburuk-buruknya ketakutan adalah ketakutan tentang perkara dunia, dan bukan inilah yang dikehendaki oleh Al-Faqihil Mugaddam. Akan tetapi ketakutan yang dimiliki oleh seseorang tak kala ia hendak melakukan dosa dan ia ingat akan peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut inilah yang harus ada di dalam hati seorang hamba. Jika orang alim memiliki rasa takut kepada Allah, maka bermanfaat ilmunya. Jika seorang alim yang mengamalkan ilmunya, ia amalkan karena rasa takut kelak pertanggungjawabannya di hadapan Allah, maka inilah orang alim yang sesungguhnya. Ini ajaran Al-Faqihil Mugaddam. Sehingganya ajaran Al-Faqihil Mugaddam ini haruslah kita tetapkan sebagai sanad kita, sebagai jalan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luas sebenarnya apa yang menjadi pegangan di dalam kehidupan Al-Faqihil Mugaddam yang diambil dari baginda Rasul, yang kemudian harus terpatri pada jiwa kita, harus menjadi kebiasaan kita. Paling tidak tadi, belajarlah terlebih dahulu, kenali tentang baginda Rasul, amalkan apa yang telah engkau dapatkan, dan ingatlah, takutlah engkau akan seandainya engkau tak mampu untuk mengamalkan apa yang engkau dengar, apa yang engkau belajar darinya, sehingga engkau merasa takut betul kepada hari di mana setiap hamba harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagian kecil dari ajaran baginda Rasul yang sampai kepada Al-Faqihil Mugaddam, yang sungguh jauh lebih luas lagi ilmu yang Allah berikan kepada Al-Faqihil Mugaddam yang ia dapatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya kita tahu mengenang mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah, merupakan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kenapa kita mengenangnya, karena ia adalah orang yang menghidupkan ajaran baginda Rasul, sehingganya kita seolah-olah merasa dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, dan bersamalah engkau orang-orang yang jujur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah salah satunya orang yang jujur, yang kemudian mengajarkan ajaran kakeknya hingga lestari ajaran ini sampai kepada anak dan murid-muridnya, hingga sampailah ajaran Al-Faqihil Mugaddam di masa kita ini, bahwa beliau adalah orang yang berpegang kepada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga berpegang kepada Al-Quran. Maka asas dari tarekat Alawiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang kita pegang melalui guru-guru kita, memiliki sanad yang mutasalsul, sanad yang bersambung kepada baginda Rasul, dan kelak inilah yang akan menjadi saksi tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya hari ini kita mengenal ajarannya, mengenal namanya, mengenal sanadnya, mengenal silsilah ia keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya satu dari dua ajaran beliau tentang apa yang dimaksudkan di dalam setiap ajaran beliau untuk menghidupkan sunnah baginda Rasul, ini harus kita cetuskan, ini harus kita praktekkan paling tidak satu persatu dulu, sehingganya di rumah tangga kita hidup ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tempat kita kerja hidup ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kala kita hidup bersama masyarakat, hidup ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya tak kalah hidup ajaran baginda Rasul. Inilah janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ia mencintaiku. Dan jika ia mencintaiku, kelak ia akan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan sunnah baginda Rasul. Kita hidupkan ajaran baginda Rasul di dalam rumah tangga kita, di dalam majelis ta'lim kita,
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai ayah, kita sebagai kakek, sebagai anak atau sebagai orang tua di dalam rumah tangga, hidupkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya jika nama baginda Rasul tetap disebut, ajaran ini tetap ada, Islam tetap tegak, segala sesuatu dari baginda Rasul akan tetap abadi sampai tibanya masa di mana janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agamaku nantinya tak lagi dikenal. Ia akan terasing sebagaimana dulu ia datang dalam keadaan asing, ia pun akan kembali terasing. Saat itu tak ada lagi orang yang menghidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah wal iyadzubillah. Semoga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengikuti jejak langkah baginda Rasul, mengikuti jejak langkah al-faqihil muqaddam, dan kita kelak dikumpulkan bersama mereka. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tak berpanjang lebar saya dalam penjelasan saya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.